Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menghadiri pengajian di Kelurahan Susukan. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikuti terus kegiatan saya hari ini, semoga membawa keberkahan buat kita semua. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa nih, kemana aja boleh. Ada 3 kan ya? Nama saya Bu. Nama saya Bu. Namain aja ya Bu. Ini nama, oh ya. Ini tanda tangannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ya. Apa kabar Wak? Alhamdulillah. Wah, happy birthday, Wak. Sehat. Ya, Wak. Saya mau dong Wak, Ayo disimpan disimpan ya Wak. Di YouTube kita masuk YouTube ya Wak. Terus taruh di mana saya Wak? Kita taruh di mana? Ada ntar? buka aja Bu channelnya Walela di situ ada. Wah cakep nih. Ini beliin kita kayak gini aja. Masya Allah. Disuruh. Wah boleh ngambil ini. Boleh Wak, boleh. Ya makasih Wah, nulis. banyak. Udah sama Nur. Ya Ustazah ya. Belum Wak. Wah belum nulis. Tadi Nur yang nulis. Wah beli. Ya udah beli gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lurah Susukan beserta jajarannya, yaitu Bapak Andri Pribitama Maila SIP. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Susukan, yaitu Ibu Rini Fadilah SPD MPU. Yang saya hormati Ketua Pokja 1 Kelurahan Susukan, Ibu Ustazah. Saya mau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Takut nggak ini, nggak dapat. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim ya Rabbi sholli ala Muhammad
المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أهل الورى منطقا وأصلا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل عليه وسلم صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل عليه وسلم صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلي وسائر ما قد عوى يا ربي صل على محمد وثمين الخير كل مغلق خير كل مغلق خير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات يا إمام
Marilah kita mintakan kepada Al-Mukarramah Ustazah Ajaib Abimah untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Kepada Ustazah saya persilakan. Ibu-ibu, kami mengharapkan nanti apabila kita membaca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم ولكن رسول الله وخاتم Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Hajarini Fadila, silakan Bu. Bapak Sekretaris. Yang saya hormati Ustazah Hajah Hamimah, yang saya hormati, kami hormati Ustazah Hajah Maria Kiptia yang sudah hadir, dan insya Allah yang saya hormati pula penceramah kita yang masih dalam perjalanan, yaitu almarhum Al-Ustadz Bapak Kiai Cusukan, para ketua dan anggota kelompok PKK RW 1 sampai RW 07 banyak ya.
dan juga yang saya hormati di sini pasti ada para kader Dawis, kader PKK, kader Jumantik, kader Posyandu, dan seluruh para jamaah sekalian yang hadir pada pagi hari ini dalam rangkaian pengajian di kantor Kelurahan Cusukan ini. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, dan inayahnya. Pagi menjelang siang ini kita masih dapat bermuajaah, bertemu muka di aula atau di kantor Kelurahan Cusukan ini dalam rangka kita sama-sama tolabul ilmi, menimba ilmu, ngaji untuk bekal kita nanti di akhirat. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarga, para sahabatnya, dan kita ini selaku umatnya yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, mudah-mudahan dapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, mohon izin saya mewakili Bapak Lurah karena Bapak jadi tadi menyampaikan pesan ke saya agar menyampaikan kata sambutan. Ibu-ibu, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di balik kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mesti harus, karena kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus mencontoh soli tauladan daripada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciracas ini yang kita sepakati para ulama dan para umarah juga dan pimpinan kita, bagaimana kita menjadikan Ciracas sebagai kampung Quran. Nah, ini artinya apa? Rasulullah juga mengajarkan kita bahwa kita setiap hari dalam berpijak, dalam bertindak harus sesuai dengan aturan yang ada di Al-Quran. Atau setiap hari putra-putri kita atau bahkan kita tolong diajak untuk memahami isi Al-Quran. Ini tujuan dari kampung Quran yang ada di Ciracas. Udah sepakat kita antara ulama dan umaroh bahwa Ciracas, bagaimana kita menciptakan bahwa warga yang ada di Ciracas ini, khususnya Susukan, menciptakan lingkungan yang Qurani. Yang kedua, Ciracas ini kita jadikan sebagai kampung sedekah. Nah, ini karena sedekah ini akan tentunya membawa kita, menyelamatkan kita dari api neraka. Ini yang menjadi perhatian kita sangat penting sekali. Maka dari itu, yuk sama-sama apapun bentuknya sedekah, yang penting diniatkan karena dengan ikhlas dan dengan tulus, insya Allah Allah akan mencatat sebagai ladang pahala buat kita. Nanti akan kita petik tentunya pada kita kembali ke akhirat nanti, ya. Dan yang ketiga, Ciracas ini adalah kita bersama-sama menjadikan ulamanya bersatu. Apakah ulama Ciracas nggak bersatu? Bersatu. Namun lebih erat lagi, lebih harmonis lagi kalau kita tidak saling membedakan siapapun dia. Yang penting kita ulama saling bersatu, saling membimbing umat seperti kita ini dibimbing ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya. Yang terakhir adalah Ciracas adalah menciptakan bagaimana kita memakmurkan masjid. Masjid itu dimakmurkan, Bu. Masjid, musola, sholat subuh kita ajak putra putri kita, bahkan suami-suami sholatnya jangan di rumah, di masjid. Ya, di masjid. Untuk apa? Memang kita harus memakmurkan masjid. Itu pesan dari pemerintah kita, terutama Pak Camat, para alim ulama yang ada di wilayah Ciracas. Kita harus sampaikan bahwa Ciracas ini mengandung makna yang sungguh amat luar biasa. RW dan Bu RT
Misalnya kok tempat saya cuma ibu ini, cuma 1 orang, cuma 2 orang. Kok Bu Gubernur di RW ini, Bu Wagub di sini, Bu Sekda di sini, gitu ya. Karena memang itu terbagi, gitu ya. Tapi secara penilaian memang semua masuknya ke Ibu Gubernur. Bahkan sampai jam 12 terlama di seluruh kota Jakarta itu di timur disusukan. Paling lama sampai menjelang zuhur masih muter-muter di kelurahan Susukan. Dan juga yang kampung sedekah ya, RW 1 ya, itu jadi highlight banget itu di timur. Sekarang sepertinya lagi digerakkan karena melihat ternyata sampel 1 di Jakarta Timur di RW 1 itu sudah berjalan dari warga untuk warga oleh warga. Semoga kita bisa menularkan kebaikan juga ya dan mencontoh. Ya, terima kasih. Nah, satu-satu lagi ibu-ibu, boleh ya saya izin dulu ya, izin memberikan informasi. Karena kemarin kan Bu Haja Hamimah sudah memberikan tausiah kalau Majelis Taklim gunanya untuk menyebarkan informasi. Nah, ada satu informasi tadi menindaklanjuti yang dikatakan Pak Sekretaris Kelurahan, Pak Sekel. Itu benar ya, mungkin Pak Sekel nggak mau panjang lebar karena itu bagiannya cewek ya, gitu. Jadi Pak Sekel di permukaan aja, nah saya yang di dalam gitu ya. Nah, gini ibu-ibu. Nah, ada satu informasi tadi menindaklanjuti yang dikatakan Pak Sekretaris Kelurahan, Pak Sekel. Itu benar ya, mungkin Pak Sekel nggak mau panjang lebar karena itu bagiannya cewek ya, gitu. Jadi Pak Sekel di permukaan aja, nah saya yang di dalam gitu ya. Nah, gini ibu-ibu, ibu-ibu alhamdulillah masih bersuami ya? Masih ya? Iya masih. Semoga nanti yang masih ini cepat nyusul, gitu ya. Saya doain gitu. Nah, ada satu nih program pemerintah yang sekarang kita sedang iya udah nikah, udah iya tahu. Ganteng ya, di rumah ganteng ya. Nah, jadi kita punya program nih satu di Kelurahan Susukan yang sekarang, yaitu apa tadi dikatakan Pak Sendel? IFATES. Jadi IFATES itu gunanya untuk apa? Saya sendiri sudah melakukan IFATES. Ya, saya sendiri sudah melakukan IFATES. Memang pertamanya itu menegangkan ya ibu-ibu karena kita takut hasilnya. Tetapi betul tadi dibilang Pak Sekel, mumpung ini gratis. Bayangin warga Jakarta bukan sembakonya aja yang diperhatiin, bagian privatnya aja juga diperhatikan. Keren banget gak tuh DKI Jakarta? Ya, jadi buat apa ibu-ibu? Saya punya pengalaman teman saya dalam kurun waktu 3 atau 4 bulan itu kanker payudara dari stadium 2 sampai 4. Jadi betapa cepatnya kalau sudah kita temukan namanya Di Madinah ada maulid. Kata siapa nggak ada? Sekarang nggak ada. Tapi dulu sebelum kerajaan Arab Saudi berdiri, Makkah dan Madinah hiruk pikuk bergembira luar biasa, sangat meriah setiap datang bulan Rabiul Awal. Pintu Ka'bah dibuka karena datangnya bulan Maulid. Makam Nabi dibuka, semua orang bisa berziarah ke makam Nabi meskipun tidak bisa melihat, karena makam Nabi ini sekarang udah dikelilingin tembok 2 lapis, nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa lihat langsung makam Rasulullah, nggak ada. Kalau bulan Rabiul Awal dibuka makamnya, bisa berziarah. Mana buktinya? Fakta sejarah. Insya Allah saya ada catatan kitab-kitabnya secara detail. Laporan pandangan mata dari ulama-ulama ahli sejarah, dan yang saya pilih justru ulama-ulama ahli hadis. Karena kalau ahli hadis pasti dia meriwayatkan dengan cara yang bagus, beritanya valid. Saya ambil contoh 2. Satu umpamanya yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Bayanul Maulidin Nabawi. Beliau mengatakan dalam kitabnya, la zala ahlul haramain as-syarifain wa Misr wal Yaman was-Syam wa sa'ir biladil Arab min al-Masyriq wal Maghrib yahtafiluna bi majlis maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yafrahuna wa yahtafiluna
بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويهتمون اهتماما بليغا على السماع والقراءة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وينالون بذلك أجرا جزيلا وفوزا عظيما. Tahu artinya? Enggak tahu ya. Kepanjangan katanya. Artinya begini. Penduduk dua kota suci berarti di mana tuh? Mekah dan Madinah. Penduduk dua kota suci Mekah dan Madinah, kemudian di Mesir, kemudian di Yaman, kemudian di Syam, di seluruh negeri-negeri Arab dari timur ke barat. Kalau mereka itu yafrahuna, bergembira dengan majlis maulid Nabi, mereka betul-betul bergembira dan merayakan hari kelahiran Nabi. Di mana tuh? Makkah dan abad keberapa tuh? Kalau kita lihat Ibn Al-Jauzi berkunjung ke Makkah dan Madinah itu pada abad ke-6. Pada abad keberapa? Pada abad ke-6 Hijriah. Beliau berkunjung ke sana. Ternyata Makkah dan Madinah kalau Rabiul Awal rame kayak di sini nih. Kayak di Ciracas begitu. Di Madinah ada maulid. Kata siapa enggak ada? Sekarang nggak ada, tapi dulu sebelum kerajaan Arab Saudi berdiri, Makkah dan Madinah hiruk pikuk bergembira luar biasa, sangat meriah setiap datang bulan Rabiul Awal. Pintu Ka'bah dibuka karena datangnya bulan Maulid. Makam Nabi dibuka, semua orang bisa berziarah ke makam Nabi meskipun tidak bisa melihat, karena makam Nabi ini sekarang udah dikelilingin tembok, 2 lapis, nggak ada yang bisa masuk, nggak ada yang bisa lihat langsung makam Rasulullah, nggak ada. Kalau bulan Rabiul Awal dibuka makamnya, bisa berziarah. Mana buktinya? Fakta sejarah. Insya Allah saya ada catatan kitab-kitabnya secara detail. Laporan pandangan mata dari ulama-ulama ahli sejarah, dan yang saya pilih justru ulama-ulama ahli hadis. Karena kalau ahli hadis pasti dia meriwayatkan dengan cara yang bagus, beritanya valid. Saya ambil contoh 2. Satu umpamanya yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Bayanul Maulidin Nabawi. Beliau mengatakan dalam kitabnya, la zala ahlul haramain as-syarifain wa Misr wal Yaman was-Syam wa sa'ir biladil Arab min al-Masyriq wal Maghrib yahtafiluna bi majlis maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yafrahuna wa yahtafiluna بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويهتمون اهتماما بليغا على السماع والقراءة لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وينالون بذلك أجرا جزيلا وفوزا عظيما. Tahu artinya? Enggak tahu ya. Kepanjangan katanya. Artinya begini. Penduduk dua kota suci berarti di mana tuh? Mekah dan Madinah. Penduduk dua kota suci Mekah dan Madinah, kemudian di Mesir, kemudian di Yaman, kemudian di Syam, di seluruh negeri-negeri Arab dari timur ke barat. Kalau mereka itu yafrahuna, bergembira dengan majlis maulid Nabi, mereka betul-betul bergembira dan merayakan hari kelahiran Nabi. Di mana tuh? Makkah dan abad keberapa tuh? Kalau kita lihat Ibn Al-Jauzi berkunjung ke Makkah dan Madinah itu pada abad ke-6. Pada abad keberapa? Pada abad ke-6 Hijriah. Beliau berkunjung ke sana. Ternyata Makkah dan Madinah kalau Rabiul Awal rame kayak di sini nih. Kayak di Ciracas begitu. Teman-teman, dengan terdengarnya doa penutup, maka berakhir pula lah pengajian kami hari ini di Kelurahan Susukan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Semoga kita selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maaf ya. Sehat ya. Iya. Teman-teman dengan terdengarnya doa bersama. Ya. Ingin pada sehat ya semua ya. Pada sehat. Ya Bu. Ayo. Bu apa kabar? Anak-anak udah gede. Ya mari Bu, saya nggak keluar. Iya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bila Anda senang, silakan di like, komen maupun di share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.